cerna lagi, dianalisa lagi, jangan dimakan mentah-mentah yang Mas Bro dobrolkan ini, yang mana Mas Bro juga mengambil berita-berita yang valid tentunya, yang barangkali nanti akan menjadikan kenyataan. Kenapa ketika meme coin pada menghayal ngibul RP1 BN menjadi jutawan-jutawan, kok Mas Bro nggak boleh ngibul tentang BTC, yang namanya BTC yang dipastikan lebih akan menjanjikan daripada meme coin. Saya harap Anda harus ngerti dan harus sadar diri, harus teliti, harus jeli mana ya kebenaran yang akan terjadi, yang mana yang jelek juga lama-lama akan terungkap juga. Semua apapun kebusukan ataupun barang bau yang kita sembunyikan tetap lama-lama akan tercium juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak-acak belakutakan sontoloknya tidak karuan, yang penting akan mengedukasi dengan semangat untuk para pemula. Saya harapkan untuk main di BTC yang 80% boleh, seperti altcoin ataupun meme coin yang saya rekom tadi pagi, asalkan fotonya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Yang mana hari ini Mas Bro akan memberikan berita yang sangat luar biasa, bahwa ini berita sangat menggemparkan sekali, yang mana BTC nanti akan 400.000 US dollar per BTC nya. Ini edan-edanan, ini gila-gilaan, nggak masuk akal. Mudah-mudahan akan terjadi. Yang namanya BTC tahun depan ada ETF supportnya daripada BlackRock, Fidelity, Grayscale, semua punya ETF support BTC. Juga Ethereum juga memintanya, mungkin akan disetujui semua ETF BTC support daripada BTC ataupun dari supportnya ETH. Waduh, luar biasa yang nggak karuan ini ke depan ya. Mending Mas Bro ngibul-ngibul di BTC, pasti cuan, nggak akan tidak cuan kalau BTC, saya jamin, daripada saya dobret ngibul yang mana ada di meme coin yang bikin Anda bikin jeblok, uangnya rukat, habis kiri miskin nggak karuan. Mending Mas Bro hari ini dagang jamu belakutakan, yang mana BTC itu menjadi aset emas digital yang nomor satu yang luar biasa, yang mana sekarang itu persahaman semua akan ditokenisasi, yang mana perusahaan-perusahaan besar pada collapse, pada bangkrut, terutama perbankan-perbankan juga yang ada di dalam usaha properti semua pada bonyok, pada bangkrut, yang mana usaha properti itu harus beli lahan dulu, harus membangun dengan material biaya yang tinggi, perizinan, karyawan, tetek bengek belekutakan yang tidak karuan, yang hasilnya ternyata pada blongsor. Ini cryptocurrency akan menjadikan perebutan dunia usaha bro, yang mana saham akan ditokenisasi, yang mana semua akan berebut, yang mana akan saling geser menggeser, akan tendang menendang, mana akan cryptocurrency yang cuannya banyak akan menjadi perebutan bagi dunia pengusaha sedunia, yang mana tidak pakai modal banyak, hanya ngibul saja cetak koin tiba-tiba dijual miliaran. Apakah nggak membiarkan para orang-orang yang usahanya lagi pada blongsor semua akan pindah ke cryptocurrency, yang mana kita harus jangan main-main. Yang namanya tokenisasi, banyak persamaan yang akan ditokenisasi dengan dipromokan dengan beli 1 dapat 2 ataupun beli 10 dapat janda pirang, sangat bahaya sekali. Maka kita harus berpikir yang normal, yang jeli, yang mana dedengkotnya daripada cryptocurrency itu, bapaknya cryptocurrency, maknya, mboknya, nyaknya cryptocurrency itu berada di dalam BTC. Anda akan sangat bodoh bila Anda milih ke altcoin atau meme coin. Saya harap pro Anda yang terbesar ada di BTC, yang ke depan akan menjadi 400.000 US dollar per BTC. Ya, itu cara ngibulnya, cara dobrolnya. Bukan Mas Bro hanya ngomong jebrut asal kayak corong toa musola, tidak, tapi nanti ada berita fakta yang besar yang sangat mengguncang, menggemarkan, menggelitik di cryptocurrency ini, yang mana memang jadi kenyataan. Dalam ke depan nanti cryptocurrency akan menjadikan ATH baru yang berlipat ganda. Ini yang diperkirakan seperti itu, dengan kondisi fat food seperti ini aja, dengan market yang lemah, dengan berita ekonomi dunia global yang lagi gelasah gelusuh, yang lagi acak-acak berantakan nggak karuan. BTC tetap menjadi bullish, menjadikan Anda kaya. Yang masuk tahun 2022 harga 250 juta, mungkin sekarang sudah hahaha sudah dapat cuan ratusan persen. Yang ini bear marketnya, bottomnya sudah
diketahui, yang mana ekonomi acak kadut seperti ini pun BTC tetap bullish, tidak ada yang lain pada gelongsor, usaha properti, perbankan, dan perusahaan pada hancur-hancuran. BTC hahaha, yang punya BTC sekarang lagi jingklakan 100% dia cuan yang beli tahun 2022. Mantap. Bottomnya sudah diketahui. Kondisi ekonomi seperti ini masih cuan di BTC daripada usaha yang lain. Apa nggak gila-gilaan? Nggak lama-lama langsung Mas Bro akan memberikan berita yang sangat menggegerkan dunia perkriptoan, yang mana Bitcoin akan mencapai 400.000 US dollar dalam satu BTC. Anda pingsan Anda setelah mendengarkan berita dobrolannya Mas Bro yang ngibul ini. Ya, ini bukan ngibul ya, tapi ini adalah mempromokan yang mana Anda akan cuan di BTC walaupun setengahnya ngibul. Yang namanya juga perkibulan di sini ya, kita penuh analisa lagi, tapi yang saya kibulkan, yang saya dobrolkan ini ada fakta berita yang luar biasa yang menggoncang, menggemparkan, menggelitik yang tentunya Anda nanti akan tiba-tiba menjual kerbau sapi Anda untuk masuk BTC. Itu nggak akan salah, nggak akan keliru, akan tepat. Mana perusahaan pada bangkrut pada masuknya cryptocurrency, yang mana berbondong-bondong ke depan akan menjadikan BTC ini ATH baru. BTC bukan meme coin ya. Langsung saja, waduh, Bitcoin menuju puncak baru di tahun 2024. Analisis prediksi harga BTC yang sangat menggemparkan bro. Dengan banyaknya analisis dan prediksi yang beredar, tahun 2024 tampaknya akan menjadi tahun yang menentukan bagi BTC. Dari potensi kenaikan harga yang signifikan pasca halving BTC, prediksi harga mencapai angka yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya diharapkan dari masa depan Bitcoin ini? Ini Anda lihat dulu Bitcoin halving, yang mana tahun 2009 50 rewardnya dipotong setengahnya menjadi 25 saja ya, dipotong setengahnya 2012, kemudian melanjutkan di tahun 2016 12,5 yang tadinya 25, sekarang berlanjut di tahun 2020 yang mana 6,25, maka di tahun sekarang, tahun depan 2024 akan menjadi 3,125, dipotong setengah terus menerus. Makin tipis penambangannya, pendapatannya makin tipis pendapatannya daripada rewardnya daripada BTC ini, maka tidak lain tidak bukan dan bukan jadi hayalan kalau BTC akan terbang menjadi Mardiah. Luar biasa. Ini yang namanya Mas Bro ngibul, tapi ngibul yang benar, bukan RP1 Binance Ondole Anjluk. Ini BTC bro, BTC semua tertuju di BTC, terbelalak semua mata sedunia menuju ke BTC. Laporan dari Apriole Investment menunjukkan bahwa 2024 mungkin menawarkan potensi pengembalian tertinggi dalam siklus 4 tahunan Bitcoin saat ini. Akan terjadi tahun 2024 ini, akan terjadi siklus menawarkan potensi yang tertinggi, cuan yang tertinggi, cuannya double cuan, tri cuan, cuan 111. Luar biasa untuk tahun 2024 ini, DR tahun ya. Charles Anwar dalam laporannya menyoroti peran Bitcoin sebagai lindung nilai inflasi. Oh apa? Iya betul, yang saya katakan betul. Buktinya Mas Bro, buktinya perbankan pada bangkrut, saham pada longsor, properti pada jungking, ya usaha di mana-mana susah, dunia acak kadut, ekonominya berantakan. Sekarang kemana lagi larinya? BTC, hanya jualan barang gaib, tahu-tahu harganya tinggi, cuan gitu ya. Paham nggak? Itu yang sederhana seperti itu ya. Yang namanya Charles Edward dalam laporan menyoroti peran Bitcoin sebagai lindung nilai inflasi event halving mendatang dan dampak dari persetujuan ETF yang segera datang. Dampak ETF yang mana kemarin waktu krisis COVID-19 tidak ada ETF support, tidak ada saham hancur, tidak ada orang semua tokenisasi ke cryptocurrency, yang mana saham ditokenisasi, nggak ada namanya Bitcoin ETF support, harganya pun sampai 1 miliar. Apalagi ini yang semua di depan mata akan terjadi. Analisis dari Blackware Solution bahkan lebih berani menyarankan bahwa halving Bitcoin pada tahun 2024 dapat mendorong harga Bitcoin mencapai angka 400.000 US
dolar, pingsan Anda, pingsan udah. Kalau pingsan kalau harganya segitu Anda stres pusing yang nggak beli Bitcoin, akan melongo stres gila yang lain, kaya yang lain cuan daripada BTC. Anda belinya di Coinbase, Anda akan tergeletak, terkapar karena melongo melihat daripada BTC naik, Anda nggak ikut cuan, Anda akan stres, akan terjadi stroke seperti itu ya. Mudah-mudahan jangan ini bercanda aja ya. Hal ini didasarkan pada kombinasi dari penurunan tekanan jual dan peningkatan permintaan yang mungkin terjadi setelah halving. Waduh, luar biasa bro. Yang ini pun yang harganya sebetulnya sudah bottom ya, ketika turun 390-an aja langsung naik lagi bro, naik lagi nanti dibanting lagi. Ini memang lagi sideways seperti itu, yang mana naik turun itu ya dimainkan bandar, salah sendiri pada main up down leverage tinggi ya, hanya terjungkal ya. Begitu. Terus dalam analisanya menyoroti bahwa meskipun Bitcoin telah mengalami penurunan signifikan, ada potensi untuk pemulihan yang kuat. Wow, dengan berbagai faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar, ada kemungkinan bahwa Bitcoin dapat mencapai rekor tertinggi baru dalam waktu dekat. Waduh, ini lihat nih. Waduh, chartnya aja pris langsung del ngaceng, teringaceng, luar biasa tingginya ya. Hari ini sambil santai-santai menambah semangat, menambah hayalan-hayalan, mimpi-mimpi, tapi mimpi-mimpi yang akan jadi kenyataan karena ini BTC yang saya mimpikan, yang saya FOMO-kan. Nomor satu orang pada invest di BTC, bukan di meme coin. Maka Mas Bro dengan gagah berani memfomokan daripada Bitcoin. Tidak ada orang yang rugi dibeli Bitcoin, yang rugi hanyalah kucing ya. Beberapa analis memprediksi bahwa Bitcoin dapat mencapai 100.000 US dollar pada tahun 2023. Namun ada juga yang percaya bahwa dalam jangka panjang, terutama setelah halving BTC tahun 2024, Bitcoin dapat mencapai angka sekitar 1 juta US dollar pada tahun 2025. Waduh, ini bisa pingsan yang kelima ini. Tadi 400.000 US dollar, sekarang 1 juta US dollar di tahun 2024. Keluar ekor dah, epet. Aduh, Mas belajar stres pusing melihat berita ini. Gimana kalau saya punya 5 BTC, apakah nggak beli puluh? Waduh, namun sepertinya semua prediksi ada juga pandangan bearish, yang mana orang yang berpandangan bearish tendang aja. Nggak ada bearish-bearishan, yang ada cuan. Beberapa investor terkemuka memprediksi bahwa Bitcoin dapat jatuh kembali di kisaran 10.000 US dollar, itu orang edan atau bahkan lebih rendah, mengingat volatilitas pasar kripto dan faktor eksternal yang mempengaruhi harga. Ini orang yang stres, katanya Bitcoin bisa jadi nol ya. Ini orang yang terjerumus seperti dulu katanya BlackRock haram dengan Bitcoin, sekarang malah getol di Bitcoin. Mana yang akan bikin ETF supportnya di Bitcoin berbanding terbalik 180 derajat. Itu seperti itu bro. Yang pasti dengan banyaknya prediksi dan analisis yang beredar, satu hal yang jelas adalah bahwa pasar kripto akan terus menawarkan peluang besar naik ke atas, terbang langit ketujuh. Mudah-mudahan berita yang acak adut nggak karuan ini, yang mana memberikan berita agak ngibul dikit. Terus terang kalau ngibul, saya katakan ngibul, Mas Bro juga agak stres. Yang namanya Bitcoin kok sampai ya 1 juta US dollar itu dari mana? Tapi yang namanya analisa orang boleh-boleh saja, yang namanya memfomokan daripada BTC bisa terjadi, itu bisa dipastikan terjadi, walaupun nanti tahun 2050 kali ketika kita sudah pada koet ya, kita nggak ngerti. Yang penting masuk investasi di BTC itu adalah pilihan salah satu yang pas. Yang nomor satunya daripada induknya itu di cryptocurrency itu adalah BTC ya. Mungkin hanya itu ya, dicerna lagi, dianalisa lagi, jangan dimakan mentah-mentah yang Mas Bro dobrolkan ini, yang mana Mas Bro juga mengambil berita-berita yang valid tentunya, yang barangkali nanti akan menjadikan kenyataan. Kenapa ketika meme coin pada menghayal ngibul RP1 Binance menjadi jutawan-jutawan, kok Mas Bro nggak boleh ngibul tentang BTC, yang namanya BTC yang dipastikan lebih akan menjanjikan daripada Coin
apapun koin. Saya harap Anda harus ngerti dan harus sadar diri, harus teliti, harus jeli mana yang kebenaran yang akan terjadi, yang mana yang jelek juga lama-lama akan terungkap juga. Semua apapun kebusukan ataupun barang bau yang kita sembunyikan tetap lama-lama akan tercium juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah, banyak dosa, nggak sempurna tentunya, pastinya ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.